Nah, kemudian ada beberapa masalah tambahan. Ini selesai ya penjelasan mengenai hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam zikir-zikir habis sholat. Nah, di sini ada beberapa masalah tambahan yang butuh dibahas. Yang pertama, bahwa semua zikir-zikir yang tersebut di atas itu dianjurkan untuk disir. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah zikir-zikir habis sholat itu dijaharkan atau disirkan? Dijaharkan atau disirkan. Apa perbedaan antara jahar dengan sir? Jahar artinya dia melafalkan dengan suara, ya, dan memperdengarkan orang di dekatnya, memperdengarkan orang lain, itu jahar. Ya. Sementara sir adalah dia melafalkan dengan suara yang kecil, di mana yang mendengarnya hanya dirinya. Ya, hanya ingin memperdengarkan dirinya saja, tidak memperdengarkan orang lain. Ini perbedaan antara jahar dengan sir. Maka sir ada suara juga, tapi kecil, hanya dirinya yang mendengar, tidak didengar oleh orang lain. Sementara al-jahar, suaranya didengarkan oleh orang lain. Ini perbedaan antara jahar dengan asir. Maka para ulama berbeda pendapat, apakah zikir-zikir habis sholat ini, semuanya yang disebutkan di atas, apakah dibaca jahar atau dibaca sir. Setelah mereka sepakat bahwasanya untuk ayat kursi sepakat bahwa disirkan. Ya, baik yang mengatakan dijaharkan maupun yang mengatakan disirkan, mereka semua sepakat khusus untuk ayat kursi disirkan. Ini ijma di kalangan para ulama. Jadi khilaf mereka hanyalah pada selain ayat kursi. Ya, apakah dijaharkan atau disirkan? Ya. Pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa zikir-zikir tersebut semuanya disirkan. Semuanya disirkan. 6. Sementara pendapat sebagian ulama, ya, sebagian ulama memandang bahwa zikir-zikir habis salat dijaharkan. Zikir-zikir habis salat dijaharkan, diperdengarkan orang di dekatnya. Ya, dan ini pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan zikir itu dijaharkan, ini merupakan pendapat dari Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Hazm, ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab. Mereka berpendapat bahwa zikir itu habis salat dijaharkan, dan diantara ulama muasirin yang berpendapat dengannya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, ya, rahimahullah taala. Taib. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya zikir-zikir habis salat itu disirkan. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan di dalamnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengeraskan zikir, seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan kunna la na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir, atau illa bidzikr, atau dikatakan kana raf'us sauti bidzikr fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir, suara takbir yang menggema. Dan dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan mengangkat suara dengan zikir itu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan dijaharkan. Namun jumhur ulama menjawab, dan ini salah satu jawaban yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menjaharkan zikir ini fi awalil amr. Ini di awal-awal ketika beliau mengajar para sahabat apa bacaan zikir, karena tidak mungkin diajar satu-satu. Sehingga pada momen mereka berkumpul semuanya, beliau sengaja menjaharkan suara zikirnya agar dihafalkan dan diketahui oleh para sahabat. Nah, tatkala mereka sudah mengetahui seluruhnya, maka beliau pun meninggalkan al-jahar. Ini sama seperti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Asalnya imam tempatnya tidak boleh lebih tinggi dari makmum. Ya, tapi karena beliau ingin mengajari mereka salat, ya, pada momen mereka semua berkumpul, maka sengaja beliau salat di atas mimbar. Ya, dikatakan innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Saya sengaja melakukan ini, salat di atas mimbar, agar kalian bermakmum kepadaku dan kalian mengetahui cara saya salat. Maka mengeraskan zikir-zikir yang asalnya jahar dengan tujuan ta'lim ini dibenarkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana beliau disebutkan dalam riwayat 6 tahun atau kurang lebih sekitar 6 tahun, ya. 6 tahun beliau mengeraskan doa iftitah
yaitu apa? Doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Beliau ketika menjadi imam, ya, beliau sengaja mengeraskan doa iftitah, yang mana iftitah asalnya adalah sir, tapi beliau sengaja keraskan, ya, untuk mengajari sahabat di belakang, ya, untuk mengajarkan para sahabat untuk mengajarkan sahabat apa zikir yang dibaca. Ya, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asar Umar bin Khattab ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Sunnatul Jumu'ah, ya, Sunnah Al-Jumu'ah, di mana risalah itu atau merupakan fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang sholat sunnah qabliyah Jumat ada atau tidak, beliau memberikan jawaban yang luar biasa, ya, dalam kitab tersebut atau dalam fatwa tersebut. Nah, maka yang benarnya adalah pendapat jumhur ulama bahwa zikir-zikir habis sholat itu disirkan seluruhnya tanpa pengecualian. Nah, adapun berzikir kemudian zikir-zikir awal dibesarkan, zikir-zikir belakangan disirkan, atau misalnya tasbih subhanallah 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 kemudian belakangan tambah kecil, cuman awal-awalnya doang diperdengarkan, ini adalah perkara yang tidak ada asalnya. Artinya kalau mau jaharkan semuanya sampai habis, mau sirkan semuanya. Adapun sebagian dijaharkan, sebagian disirkan, ini tidak ada pendapat yang mendahului amalan seperti ini. Nah, taib, dan tentunya pendapat jumhur ulama ini juga di antara sisi yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa jahar itu bisa mengganggu orang sholat, mengganggu sesama jamaah, ataukah mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Walaupun ini disanggah oleh pendapat yang mengatakan dijaharkan, ya, mereka mengatakan ya kalau masing-masing fokus dengan zikirnya dan sama-sama jahar, insya Allah tidak akan saling mengganggu, ya. Tapi ya demikian jawaban mereka, ya, jawaban sebagian ahlul ilm. Yang jelas pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya zikir-zikir ini dibaca sir. Kemudian masalah berikutnya adalah dibolehkan mengkodok, ya, dibolehkan mengkodok zikir-zikir habis sholat. Misalnya habis sholat dia langsung berangkat, dia langsung punya aktivitas yang harus segera dikerjakan, tidak bisa ditunda, sehingga dia tidak sempat berzikir, ya, maka dia boleh mengkodok zikir tersebut, ya. Dia boleh mengkodok zikir tersebut. Apakah setelah yang jelas waktu berzikir, kalau kita berbicara masalah waktu berzikir itu sepanjang sebelum masuk sholat berikutnya, sebelum masuk sholat berikutnya, maka sepanjang itu dia bisa zikir. Dia tidak lakukan di masjid, dia lakukan di rumah, atau bahkan mungkin dia lupa, dia masih ingat menjelang masuknya sholat asar misalnya dia belum zikir zuhur tadi, dia lakukan segera, dan itu tidak dianggap mengkodok. Yang dianggap mengkodok itu adalah kalau sudah lewat asar, sudah masuk asar, dan dia belum zikir habis zuhur tadi. Apakah boleh dia kodok setelah asar? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, memang dia punya kebiasaan zikir habis zuhur, cuman qadarullah ada satu waktu dia lupa atau yang semacamnya, ada uzur. Jadi dia memang mu'tadan biha, memang terbiasa melakukan zikir yang dia mau kodok itu. Kemudian yang kedua, alasan dia untuk meninggalkan zikir yang pada waktunya itu alasannya bukan karena memang sengaja ditinggalkan, tafrid, melainkan karena lupa atau ada yang harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda berkenaan dengan hal yang wajib atau hal yang penting, maka itu uzur yang membolehkan dia diundurkan. Adapun kalau ada orang habis sholat zuhur, dia punya banyak waktu, sengaja dia tidak mau zikir, sengaja dia tidak zikir, nanti habis asar dia mau kodok, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia meninggalkannya atas dasar tafrid. Taib. Kemudian yang terakhir, masalah yang terakhir adalah zikir habis sholat nafilah. Semua zikir yang tersebut dalam buku ini semuanya adalah zikir habis sholat wajib. Zikir habis sholat wajib. Nah, adapun zikir untuk sholat sunnah, ya, adapun sholat sunnah yang memiliki zikir hanya ada dua sholat. Yang pertama sholat witir, ini juga ada zikir khususnya. Apa zikirnya akan datang nanti dalam dua bab setelah ini. Iya. Kemudian yang kedua sholat duha. Jadi ini hanya dua sholat sunnah yang ada zikir setelahnya, yaitu sholat witir dan sholat duha. Apa zikir habis sholat duha?
Ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari salah seorang sahabat Ansar, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan atau berzikir, ya, berzikir habis salat duha. Bahwa disebutkan bahwa ini zikir yang dibaca habis salat duha. Ya, dianjurkan membaca zikir ini habis salat duha, yaitu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Dibaca 100 kali. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 6. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Baihaqi rahimahullahu taala bahwa zikir ini dibaca setelah mengerjakan salat duha. 6. Wallahu taala alam bissawab. 6. Ini akhir tambahan penjelasan berkenaan dengan zikir-zikir habis salat. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.